Nama saya Sani Jahra, umur 26 tahun, adalah seorang ibu yang berstatus janda. Sani sudah punya seorang anak laki-laki yang cukup besar, yaitu berumur 6 tahun. Sani menikah dengan seorang duda yang bernama Anto, 35 tahun. Ia bekerja di bank swasta. Tadinya Sani ragu menerima lamaran Mas Anto karena Mas Anto cerainya dengan istrinya bukan cerai mati tapi cerai hidup. Apalagi dengar-dengarnya Mas Anto dengan tangan. Tapi dikarenakan dukungan dari teman yang mengatakan bahwa Mas Anto orang yang baik dan penyayang, maka saya menerima lamaran Mas Anto. Kami pun menikah satu rumah, tinggal di rumahnya Mas Anto, dan Mas Anto punya anak satu bawaan dari mantan istrinya. Dan saya merawat dua anak, dua anaknya mantan istri dan Mas Anto, yang dimana saya dianggap sudah menjadi anak kandung saya sendiri. Kehidupan Sani selama ini bersama-sama Anto baik-baik saja, saling menyayangi. Bahkan Mas Anto tidak pernah ringan tangan kepada Sani. Dan tidak pernah sekaligus Mas Anto berkata kasar kepada Sani seperti yang diceritakan orang-orang dulunya kepada Sani. Singkat cerita, di suasana pandemi Covid, Mas Anto di PHK dari tempat kerjaannya. Dan tiba-tiba Mas Anto kena stroke. Untuk memenuhi kebutuhan harian kami mengandalkan uang dari kontrakan 2 pintu milik Mas Anto. Berhubung suasana pandemi corona saat ini, kontrakan kami pun tidak lagi ada yang kontrak karena sudah tidak sanggup lagi membayar kontrakan. Bahkan buat makan saja pun susah, apalagi kontrak di kontrakan kami seorang karyawan pabrik yang mereka dengar-dengarnya yang telah di PHK juga sama seperti mau tidak mau Sani mengerjakan sebagai tulang punggung keluarga, yaitu berdagang kelontongan di ruko miliknya Mas Anto. Namun hasilnya cuma pas-pasan buat makan saja, tidak sanggup untuk berobat, mau tidak mau harus menjual rumah atau tanah. Rencananya tanah kosong yang sekarang dikontrakan buat garmen itu yang nantinya akan dijual untuk berobat Mas Anto. Sebelum tanah kosong itu laku terjual, namun ternyata Allah berkehendak lain, Mas Anto dipanggil pulang menghadapnya lebih dulu. Ia terus berjalan, kehidupan juga masih berputar, dan Sani mengelola warung peninggalan almarhum buat bertahan hidup. Pihak lain adalah saudara-saudara dari Mas Anto yang mulai mempermasalahkan harta peninggalan Mas Anto. Mulai dari toko, kontrakan 2 pintu, dan tanah yang disewakan oleh yang membuat garmen. Saudara-saudara Mas Anto sangat agresif dengan harta peninggalannya yang seharusnya sudah menjadi milik anak dan istri sebagai ahli waris. Mungkin karena saudara-saudara Mas Anto yang gak mengerti hukum, atau memang nafsu serakah, hanya ingin menguasai hartanya. Namun Sani menjelaskan bahwa kita harus mengikuti hukum dan syariat Islam tentang ahli waris. Namun mereka menolak penjelasan Sani itu. Atas kejadian itu, Sani selalu diteror dan dijelek-jelekkan dalam keluarga besar. Orang-orang merasa kasihan melihat keadaan Sani yang sudah janda, apalagi punya anak yang tidak ada penghasilan, yang jelas disia-siakan begitu saja. Ya wajar saja dan memang sudah semestinya seperti itu. Sani usaha dagang di toko peninggalan suaminya karena cuma ini andalan penghasilan akhir-akhir ini dan untuk biaya hidup Sani beserta anak Mas Anto. Sampai pada akhirnya Sani gak kuat menahan cemoohan, cibiran, dan tuduhan yang macam-macam dari saudara-saudara almarhum suaminya. Akhirnya Sani memilih pulang ke orang tuanya agar bisa hidup tenang dan menata hidupnya
dari nol lagi, dan sekarang Sani berdiamnya di kampung. Dengan rasa yang sedih, Sani mengikhlaskan semuanya kepada Allah. Sani tetap sholat malam, dan dia terus mendoakan semua keluarga Mas Anto agar diampuni dosa-dosanya, dan semoga mendapat taufik dan hidayah dari Allah sehingga hati mereka terbuka untuk menerima kebenaran. Di kampung Sani ikut ke sawah bersama orang tuanya. Mereka memanen padi. Terkadang mereka mencari atau memancing belut untuk makan mereka sehari-hari. Hari yang panas tidak lagi terasa di kulit Sani karena kebiasa berpanas-panasan di sawah. Keringat terus mengguyur deras menyejukkan pakaian, dan terkadang keringat itu kering-kering di badan karena saking lamanya menghabiskan waktu di sawah terik matahari di siang itu. Setelah seharian penuh melakukan aktivitas di sawah, sore harinya dia mandi pulang dan ke rumah mandi dan membereskan semua pekerjaan rumah. Tiba-tiba telepon dari keluarga almarhum suami terdengar. Keluarga almarhum suaminya meminta agar Sani kembali menempati rumah dan berjualan seperti biasanya. Nama saya Sani Jahra, umur 26 tahun, adalah seorang ibu yang berstatus janda. Sani sudah punya seorang anak laki-laki yang cukup besar, yaitu berumur 6 tahun. Sani menikah dengan seorang duda yang bernama Anto, 35 tahun. Ia bekerja di bank swasta. Tadinya Sani ragu menerima lamaran Mas Anto karena Mas Anto cerainya dengan istrinya bukan cerai mati tapi cerai hidup. Apalagi dengar-dengarnya Mas Anto ringan tangan. Tapi dikarenakan dukungan dari teman yang mengatakan bahwa Mas Anto orang yang baik dan penyayang, maka saya menerima lamaran Mas Anto. Kami pun menikah satu rumah, tinggal di rumahnya Mas Anto, dan Mas Anto punya anak satu bawaan dari mantan istrinya. Dan saya merawat dua anak, dua anaknya mantan istri dan Mas Anto, yang dimana saya dianggap sudah menjadi anak kandung saya sendiri. Kehidupan Sani selama ini bersama-sama Anto baik-baik saja, saling menyayangi. Bahkan Mas Anto tidak pernah ringan tangan kepada Sani. Dan tidak pernah sekaligus Mas Anto berkata kasar kepada Sani seperti yang diceritakan orang-orang dulunya kepada Sani. Singkat cerita, di suasana pandemi Covid, Mas Anto di PHK dari tempat kerjaannya, dan tiba-tiba Mas Anto kena stroke. Untuk memenuhi kebutuhan harian kami mengandalkan uang dari kontrakan 2 pintu milik Mas Anto. Berhubung suasana pandemi corona saat ini, kontrakan kami pun tidak lagi ada yang kontrak karena sudah tidak sanggup lagi membayar kontrakan. Bahkan buat makan saja pun susah, apalagi kontrak di kontrakan kami seorang karyawan pabrik yang mereka dengar-dengarnya yang telah di PHK juga sama seperti mau tidak mau Sani mengerjakan sebagai tulang punggung keluarga, yaitu berdagang kelontongan di ruko miliknya Mas Anto. Namun hasilnya cuma pas-pasan buat makan saja, tidak sanggup untuk berobat, mau tidak mau harus menjual rumah atau tanah. Rencananya tanah kosong yang sekarang dikontrakan buat garmen itu yang nantinya akan dijual untuk berobat Mas Anto. Sebelum tanah kosong itu laku terjual, namun ternyata Allah berkehendak lain, Mas Anto dipanggil pulang menghadapnya lebih dulu. Dia terus berjalan, kehidupan juga masih berputar, dan Sani mengelola warung peninggalan almarhum buat bertahan hidup. Pihak lain adalah saudara-saudara dari Mas Anto yang mulai mempermasalahkan harta peninggalan Mas Anto.
mulai dari toko, kontrakan 2 pintu, dan tanah yang disewakan oleh yang membuat garmen. Saudara-saudara Mas Anto sangat agresif dengan harta peninggalannya yang seharusnya sudah menjadi milik anak dan istri sebagai ahli waris. Mungkin